puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam semesta, dan tidak lupa sholawat beserta salam saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba teknologi seperti saat ini. Saya Arsyasi Kusumaningharti dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Reguler Pagi akan menceritakan sejarah singkat mengenai sejarah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah 12 Rabiul Awal 53 sebelum Hijriah atau 29 Agustus 570 Masehi. Nama Nabi Muhammad SAW diberikan Allah kepada ibundanya melalui Sayyidah Aminah dan kakeknya, Sayyid Abdul Muthalib, melalui malaikat dan isyarat mimpi. Nabi Muhammad SAW berhasil membawa perubahan besar dan menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul sekaligus penutup para Nabi yang Allah utus ke dunia. Sebagai manusia pilihan, kisah Nabi Muhammad SAW pun patut dijadikan teladan. Beliau memiliki akhlak mulia dan dianugerahi mukjizat yang luar biasa. Sejak kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah ada banyak peristiwa menakjubkan yang terjadi. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Namun, burung ababil yang membawa kerikil dari neraka berhasil mengalahkan mereka. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya Aminah juga meninggal dunia. Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika mencapai usia 12 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Syam bersama pamannya. Pada saat itulah seorang pendeta mengetahui keistimewaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Di usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad bertafakur ke Gua Hira. Ia merenung dan gelisah karena kondisi kaumnya yang ada pada zaman jahiliyah, di mana saat itu orang-orang menyembah berhala, membunuh bayi perempuan, dan melakukan tindak kemaksiatan. Tepat pada 17 Ramadan, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad pada awalnya begitu ketakutan hingga beliau pulang dan meminta diselimuti oleh sang istri yaitu Khadijah. Pada saat itu pula turunlah wahyu kedua yakni surat Al-Mudaththir ayat 7 yang artinya, "Hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dan janganlah kamu memberi atau memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah." Peristiwa tersebut menjadi awal dari kisah kenabian Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara dakwah pun telah dilakukan dari sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan. Berdakwah di Mekah lalu berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad juga berhasil membawa perubahan besar dan menyebarkan ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama ada kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Tak sama seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang hanya berlaku pada waktu dan zaman tertentu. Al-Quran memiliki keistimewaan yakni dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan rahmat bagi seluruh umat dan mempelajarinya dihitung sebagai ibadah. Lalu ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj juga menjadi mukjizat sekaligus peristiwa yang menakjubkan bagi Nabi Muhammad. Atas izin Allah, Nabi Muhammad mampu menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa itu pula, Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan seluruh umatnya untuk melakukan sholat wajib. Lalu ada membelah bulan. Kisah Nabi Muhammad membelah bulan ini terjadi ketika kafir Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan kenabiannya selama dalam hadis.
yang disebutkan bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada jemari tangan Nabi Muhammad memancarkan air. Peristiwa ini terjadi saat perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu orang-orang merasa haus setelah menyelesaikan wudhu. Mereka bergegas menuju Nabi Muhammad dan mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum, kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Dan masih banyak lagi mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pertentangan dari kaum kafir Quraisy. Bersama dengan kaum kafir Quraisy lainnya, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah. Keduanya bahkan sampai sempat mengintimidasi pengikutnya agar meninggalkan Nabi. Mereka khawatir jika ajaran dari Nabi Muhammad hanya bisa merusak agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Banyak dari kaum Quraisy yang mencoba segala cara untuk membunuh Nabi Muhammad. Mereka juga memberikan uang tebusan pada Abu Thalib agar membiarkan Rasulullah wafat. Rencana pembunuhan ini pun sering melibatkan orang luar agar tidak memecahkan perang saudara. Lalu perintah berzakat di zaman Rasulullah. Memasuki zaman Rasulullah SAW, tepatnya di tahun pertama di Madinah, Nabi dan sahabatnya serta kaum muhajirin masih menghadapi usaha untuk tetap berjalan hidup. Hal ini karena tidak dari semua mereka merupakan orang berkecukupan kecuali Utsman bin Affan. Kondisi kaum muslimin yang sudah mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah, barulah muncul perintah zakat. Nabi Muhammad SAW akhirnya langsung mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pun memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan pada ahli kitab tentang hal ini. Lalu perintah berkurban di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad melaksanakan perintah kurban ketika sedang melakukan haji wada di Mina. Saat itu Rasulullah menyembelih sebanyak 100 ekor unta. Beliau melaksanakannya sendiri pada 63 ekor, sementara sisanya ia serahkan pada Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan ini Nabi Muhammad lakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Perintah ini pun sudah ada di dalam surat Al-Hajj ayat 36 mengenai jenis hewan yang bisa umat muslim jadikan sebagai kurban. Sebagai umat muslim juga harus mengetahui cara menyembelih dan tujuannya. Dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sebagai sahabat Nabi Muhammad yang sedang tidak di Madinah, terjadilah peristiwa sangat menyedihkan. Rasulullah wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nabi Muhammad mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Untuk mengenal beliau serta nilai-nilai luhur Islam, buku Nabi Muhammad Sang Pejuang Hemat oleh Muhammad Imra diberisikan berbagai peristiwa dari sebelum beliau lahir hingga wafat. Baik, sekian cerita singkat saya mengenai sejarah Rasulullah SAW. Apabila terdapat kekurangan dalam kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.